bagaimana? Ikut suami, rekaman itu tidak akan disebarkan kepada suami. Video Kasihan si Joper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Jun di channel. Saifuddin Ibrahim sebenarnya lagi sakit, tapi jiwa melawaknya terpanggil untuk menghibur penonton kebanggaannya. Jadinya dia paksakan live di YouTube. Dengan menanggapi video dari Ustadz Adi Hidayat. Harusnya pendukungnya itu sadar, jangan biarkan Udin seperti ini. Suruhlah dia istirahat dulu, nanti kalau udah sehat barulah boleh melawak. Oke, seperti apa video lawakan si Udin? Mari kita saksikan. Salam saudara-saudara semuanya di manapun Anda berada, para subscriber yang dimuliakan dan disayang oleh Tuhan. 2 hari atau 3 hari ini saya mau istirahat dulu untuk nge-YouTube. Sebenarnya saya mau istirahat tambah lagi 2 hari. Tapi tetap aja saya nggak tahan. Tuh kan, padahal sebenarnya Udin pengen istirahat dulu ngelawak di YouTube. Tapi karena Udin gak tahan, harus diprotes pendukungnya karena gak tampil. Apa mungkin Udin gak enak juga kayaknya, kepada donatur yang udah membayarnya? Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi kan? Apalagi kalau membaca, mendengar, mengikuti video-video Ustadz di Indonesia ini, sepertinya pengajaran dia itu bagus, baik, begitu. Tapi kalau saya nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu. Karena saya penuh bohong. Saya ahli sejarah Nabi. Saya menguasai seluruh sejarah Nabi, sababun nuzul, mulai dari awal sampai akhir ayat-ayat itu, dan sejarahnya, hadis-hadisnya. Walaupun tidak semuanya hafal, tapi saya menguasai tema-tema yang ditulis di dalam Al-Quran. Tapi bohong. Nah, salah satu yang saya tanggapi sekarang yang nggak bisa saya tinggalkan, sebab kalau saya tinggalkan nanti mood saya, semangat saya untuk menanggapinya nanti hilang. Dan catatan-catatan saya juga hilang nanti. Jadi itu pentingnya. Nah, ini ada pengajaran dari saudara Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat atau Uwah, ini sangat terkenal sekali dia. Karena pengajarannya dia itu serius dan memang itu watak dan bagusnya seorang Ustadz itu harus begitu. Nggak kayak saya, Ustadz itu mempermainkan sejarah Nabi juga dari awal. Tumben jujur Din, sebenarnya sih Udin mengakui Ustadz Adi Hidayat adalah Ustadz yang cerdas, dan selalu serius dalam menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi ini Udin mengakui bahwa dirinya sudah mempermainkan sejarah Nabi dari awal. Artinya di sini hati nurani Udin benar-benar jujur, bahwa dia telah mempermainkan bahkan memelintir sejarah Nabi. Tapi karena Udin udah terlanjur kecemplung, ya jadinya seperti ini. Nah, dia mengajarkan, dia menjelaskan tentang seorang sahabat Nabi yang dimiskinkan oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak berhijrah ke Madinah, agar tidak mengikuti Nabi Muhammad, begitu. Dan akan dikembalikan harta kekayaannya kalau dia tidak ikut hijrah ke Madinah. Nah, inilah Ustadz Adi Hidayat itu, saudara-saudara. Kita lihat dulu apa kata dia.
apa cerita Abdurrahman bin dia. Auf itu pernah kaya di Mekah, ketika masuk Islam dirampas hartanya. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang kafir Quraisy untuk menunjukkan kepada khalayak yang bangsawan yang kaya lagi, jangan ikuti nih. Kalau diikuti jadi begini. Dirampas hartanya, diberikan pilihan. Kalau engkau tinggal di Mekah, tidak hijrah ke Madinah, ke Yathrib, kami berikan semua hartamu lagi, kami angkat jadi orang hartawan yang paling tinggi statusnya, dan kami muliakan semuanya. Tapi kalau engkau memilih hijrah, kami rampas semua hartamu, silahkan pergi, jangan bawa apapun, kecuali pakaian yang melekat di badan. Sengaja nggak dieksekusi. Beliau memilih berangkat untuk hijrah. Yang jadi persoalan, itu istrinya, keluarganya. Mau ikut suami, bawa pakaian, silahkan pergi. Belum tentu selamat, 400 kilo. Tapi kalau engkau tinggal di sini, kami berikan semua harta suamimu, dan silahkan pilih pemuda paling tampan yang mau dinikahi, kami fasilitasi. Sebentar ya Pak ya. Kalau ibu dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut suami kehilangan semua harta, atau tinggal di Mekah, dapat limpahan semua harta suami, bisa pilih pemuda paling tampan yang mungkin ibu ingin dapatkan. Anggap rekaman ini akan disebarkan kepada suami masing-masing. Pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Ya, Suami. itu saja dulu video Adi Hidayat ini untuk saya tanggapi. Intinya Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang kaya, kekayaannya itu memang berkelimpahan. Tetapi ketika dia memutuskan untuk hijrah ke Madinah mengikuti Nabi, menyusul Nabi ke Madinah, maka dirampas semua harta kekayaannya. Dan akan dikembalikan kalau dia tidak kembali, tidak hijrah dengan Nabi Muhammad. Oke, sejarah ini benar. Tetapi permasalahannya, saudara-saudara, ternyata Muhammad ini setelah sampai di Madinah dan para sahabatnya malah merampas harta kekayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, harta bendanya, kekayaannya untuk membunuh, merampas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang tidak beragama Yahudi maupun Kristen. Dihabisin. Ini semua ini adalah tipuan-tipuan iblis. Ini adalah semua berita hoax. Din, kalau ngarang jangan berlebihan, bahaya buat kamu dan bakalan beruntung buat Islam. Pastinya dengar cerita Udin ini, kalau Oten yang cerdas akan cek fakta sejarah sebenarnya dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, kalau mereka jujur dan mau menerima kebenaran, maka akan berakhir mualaf. Nih kita tampilkan sedikit fakta sebenarnya, penyebab konflik umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Perang Bani Nadir adalah salah satu peperangan antara Islam dan Yahudi yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini terjadi pada tahun 625 Masehi atau tahun keempat Hijriah. Perang ini dinamakan dengan Bani Nadir karena Yahudi yang berperang melawan Islam berasal dari suku Bani Nadir. Perang ini dipicu oleh beberapa sebab, di antaranya adalah pengkhianatan Bani Nadir terhadap perjanjian dengan Nabi Muhammad, rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, dan provokasi Bani Nadir kepada musuh-musuh Islam. Perang ini berlangsung selama beberapa minggu dengan pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Islam terhadap benteng-benteng Bani Nadir. Akhirnya, Bani Nadir menyerah dan meminta damai dengan syarat mereka boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa mereka angkut. Nabi Muhammad mengabulkan permintaan mereka dengan syarat mereka tidak boleh membawa senjata. Bani Nadir kemudian meninggalkan Madinah dan menetap di Khaybar. Perang Bani Nadir menunjukkan keadilan dan kemurahan Nabi Muhammad terhadap musuh-musuhnya. Perang ini juga menegaskan kedaulatan dan kekuasaan Islam di Madinah. Perang ini menjadi salah satu perang penting dalam sejarah Islam. Jelaskan Din, omonganmu itu ngawur dan mengada-ngada, jauh dari fakta sebenarnya. Baiklah, sampai di sini dulu video lawak dari si Udin, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.